Sebagai seorang banker, wajib bagi kita menjaga data perusahaan serta mendukung gerakan anti-fraud. Fraud merupakan sebuah tindakan penyimpangan atau menipu pihak bank, nasabah, atau pihak lain yang bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi. Pelaku biasanya mengincar aset penting seperti data perusahaan, data nasabah, hingga pencurian uang tunai. Perbuatan fraud bisa muncul karena beberapa alasan, seperti tekanan hidup dan lingkungan sosial. Tingginya tekanan hidup dan lingkungan sosial bisa membuat seseorang melakukan tindakan fraud. Oknum biasanya akan melakukan hal ini sebagai bentuk perlawanan atas tekanan hidup yang dialami. Kurangnya pengetahuan akan regulasi. Seringkali, perbuatan yang terindikasi fraud bermula dari kurangnya pengetahuan terkait aturan atau kebijakan yang sudah ada. Hal ini bisa terjadi pada karyawan baru maupun karyawan lama yang tidak teredukasi dengan baik. Kontrol internal lemah. Perbuatan fraud juga bisa terjadi karena minimnya pengawasan dari internal perusahaan, sehingga mudah diakali oleh oknum tak bertanggung jawab. Tidak adanya aturan. Minimnya aturan akan menjadi celah bagi oknum untuk melakukan tindakan fraud, sehingga penting bagi bank untuk terus memperbarui kebijakan dan aturan terkait potensi fraud. Fraud teamwork. Tidak hanya individu, perbuatan fraud juga bisa dilakukan secara berkelompok. Mereka biasanya memiliki jaringan yang terkait pada karyawan internal atau bahkan eksternal. Pada institusi perbankan, ada beberapa titik rawan yang mudah terserang fraud. Di antaranya dari sisi pendanaan, lending atau pinjaman, laporan keuangan, biaya operasional, serta pengadaan barang dan jasa. Selain titik rawan, di era modern ini banyak oknum menyalahgunakan teknologi untuk melakukan fraud. Beberapa di antaranya seperti hacking atau cracking. Hacking atau cracking adalah aktivitas menerobos program milik bank atau data nasabah dengan tujuan mengambil informasi penting. Pada beberapa kasus, hacking atau cracking dilakukan untuk menyerang sistem. Phishing. Phishing merupakan tindakan mengambil informasi pribadi nasabah dengan menyamar sebagai pihak berwenang. Pelaku biasanya akan menggunakan email palsu dan mengarahkan nasabah untuk mengakses link berbahaya pada email. Skimming. Skimming merupakan tindakan pencurian data dengan cara memasang alat pada mulut kartu mesin ATM. Pelaku biasanya akan mengumpulkan data seperti nomor kartu hingga nomor PIN ATM nasabah. Social engineering. Social engineering atau rekayasa sosial adalah perbuatan memperoleh informasi nasabah seperti PIN, nomor kartu, atau informasi lain melalui telepon, SMS, atau media sosial. Pelaku biasanya akan berpura-pura memberi hadiah dengan persyaratan tertentu. Untuk mencegah terjadinya fraud, dapat dimulai dengan menerapkan manajemen risiko dan merancang sistem kontrol internal yang memadai. Pada penerapan manajemen risiko, mulai dengan melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab. Ini berguna untuk meminimalisir kesalahan. Selain itu, lakukan pengawasan dan fungsi audit internal. Adanya pengendalian internal berguna untuk mengelola dan mengendalikan risiko, serta memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu, pastikan ada pengawasan manajemen atau board oversight, sehingga para dewan komisaris dan dewan direksi bisa memastikan seluruh karyawan memahami tugasnya masing-masing. Terakhir, lakukan delegasi wewenang. Ini bertujuan untuk memberikan tugas dan tanggung jawab pada karyawan secara seimbang dan memberikan kesempatan pengembangan diri. Sementara pada perancangan sistem kontrol internal bisa dilakukan dengan membuat SOP atau kebijakan yang diterapkan pada seluruh unit kerja, evaluasi SOP secara berkala, serta penerapan whistleblowing system. Jika kamu menemukan perilaku atau potensi fraud, segera laporkan melalui email, WhatsApp resmi, atau kunjungi website pengaduan dan buat laporanmu. Ayo, selalu dukung gerakan anti-fraud.